Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Peternak Primitif. Kali ini sobat ternak semuanya, jumpa lagi dengan kita. Karena musim hujan kita belum sempat shoot outdoor ke kandangnya Peternak Primitif ya. Variansi kita masih sama, ada ayam KUB, ada bebek Mojosari, dan ayam lokal yang sudah dilakukan proses perkawinan silang dengan ragam bapak. Ayam itu seperti ayam Magon, Saigon, dan lainnya. Cuman komoditas untuk ayam perkawinan silang ini tidak begitu banyak karena kalah dengan kuota ayam KUB yang sudah masuk ke usia betina itu bertelur dan penjantannya udah menjadi bapak-bapak guys ya. Tapi pada kesempatan ini kita nggak bakal bahas tentang bagaimana situasi di kandang peternak primitif. Kita coba masuk ke segmen akademis. Terlalu tinggi ya. Segmen sharing lah ya. Kita coba share apa yang bisa kita ambil buat referensi kita memulai berternak ataupun memaksimalkan ternak kita skala rumahan ya. Mudah-mudahan orientasinya ke depannya bisa skala yang lebih besar lagi ya sobat ya, mencapai tingkat skala industri lah ya. Itu doa terbaik dari kita peternak primitif untuk sobat ternak semuanya. Baik sobat, pada kali ini gue tuh akan coba bahas apa saja sih perbandingan ternak bebek dan juga ayam petelur. Karena kenapa di komoditas unggas ini kebetulan peternak primitif bersinggungan dengan hal ini. Meskipun untuk jenis ayam petelur ini peternak primitif masih belajar juga nih sama rekan yang lagi memulainya, meskipun kapasitasnya masih kecil yaitu kurang lebih 200 ekor lah ya. Tapi alhamdulillah sejauh ini dari 200 ekor itu produksinya udah mencapai 87% sobat. Berarti sekitar 180-an ya, 185 itu udah bertelur semuanya ayam petelurnya. Itu gambaran aja. Tapi kita memang tertarik juga, cuman lagi coba lihat mapping area dulu. Lahan kita yang memang minim dan juga sempit, nggak tahu di mana mau kita taruh. Dan juga kita masih coba maksimalin ternak yang ada seperti bebek Mojosari tadi, bebek petelur ini, dan juga ayam KUB ya. Meskipun nanti bulan 10 Oktober itu kita mau sortir rencananya sobat ya, mana kapasitas untuk pedaging, mana yang akan coba kita kembangkan sebagai budidaya nanti ke depannya ya. Baik sobat, apa saja perbandingan ternak bebek dan juga ayam petelur, mari kita simak. Bagi calon peternak yang baru akan mencoba dalam berbisnis unggas, tentu mengalami kebimbangan dengan usaha ternak yang akan dilakukan karena di dunia unggas ada beberapa pilihan sehingga calon peternak tentunya membutuhkan banyak informasi terkait usaha yang akan ia lakukan ya. Jelas tuh sobat, begitu juga awal-awalnya kita nih peternak primitif ya, bingung ya cari formulasi mau mulai yang mana dulu karena ragam penawaran dari jenis unggas ini ya bisa kita budidayakan atau kita ternak. Calon peternak akan mencari informasi yang sebanyak-banyaknya, terutama masalah keuntungan, kerugian, dan juga berapa modal yang harus disiapkan serta tingkat resiko dan juga kebutuhan pasar akan produk tersebut. Ya, hal ini jelas kita harus melakukan yang namanya asesmen atau melihat peluang, melihat hambatan, melihat yang namanya kekuatan endogen ya di dalam diri, seberapa besar keinginan kita untuk memulai gitu, peluang kita seberapa besar sih gitu kan, kelemahan kita di mana sih gitu, hambatan kita apa sih, kemudian juga potensi-potensi yang bisa dimaksimalkan seperti apa. Itu penting untuk tahap awal kita melakukan yang namanya asesmen ya. Itu juga kita pelajari di ragam literatur baik portal ternak maupun para senior-senior yang sudah ngelotok di bidang ternak tersebut di channel-channel YouTube mereka. Kita juga sering bertanya, sering melihat gitu kan, dan coba mengadopsi sistem dan mekanisme yang mereka lakukan. Intinya itu ATM ya, amati, tiru, dan modifikasi lah ya untuk kebaikan ternak kita. Informasi tersebut cukup penting sebagai acuan dasar sebelum terjun sebagai calon ternak ya. Banyak sumber informasi yang bisa kita peroleh, di antara informasi dari pelaku usaha yang sudah lebih dahulu terjun di bidang tersebut, dan itu bersebaran di internet, di YouTube, di website, dan lain sebagainya ya sobat ya.
Dari pelaku usaha kita bisa memperoleh informasi mengenai pakan, pemeliharaan, dan juga penyakit serta keuntungan yang mereka peroleh, serta berapa risiko dan informasi lainnya yang berguna sebelum kita membangun bisnis ternak di bidang unggas ini sobat. Salah satu informasi lainnya adalah internet. Dari informasi internet kita bisa memperoleh sesuatu mengenai gambaran usaha berternak bebek maupun ayam. Untuk itu terkadang disitulah awalnya mensreanya channel YouTube Peternak Primitif ini berdiri dan coba memberanikan diri untuk bikin channel YouTube lah. Siapa tahu ragam treatment kita yang coba kita upayakan yang terbaik bisa teman-teman ya sedikit serap lah kalau memang ada nilai manfaatnya. Kalaupun tidak ya jadi jurnal kita aja ya, jurnal lah perjalanan kita gitu selama berternak ya di jenis unggas ini ya. Informasi tersebut bisa kita gabungkan dengan ilmu yang kita peroleh dari peternak yang sudah sukses hingga ilmu tersebut bisa saling melengkapi ya gitu sobat. Yang penting kita open public lah ya, mau nanya gitu. Bila kita ditanya mengenai perbandingan ternak bebek dan ayam serta lebih menguntungkan mana terkait ternak bebek petelur ataupun ayam petelur, maka kita perlu mengetahui dahulu informasinya mengenai serapan pasarnya juga seperti apa ya sobat ya. Seperti kita ketahui hukum alam yaitu demand and supply, di mana semakin banyak kebutuhan maka harganya akan semakin tinggi, dan di mana kebutuhan sedikit maka harganya akan rendah gitu sobat. Nah, penting sobat untuk melakukan asesmen. Setelah mengetahui serapan pasarnya, barulah kita bisa menentukan usaha ternak yang akan kita lakukan. Kemudian kita melakukan pengkajian terkait kelebihan dan juga kekurangan ternak bebek petelur. Bebek petelur merupakan bebek yang cukup banyak peminatnya. Salah satu home industri yang cukup banyak menyerap produk telur bebek adalah home industri telur asin. Ya, kalau di daerah Jawa itu Brebes ya cukup terkenal dan fenomenal. Sampai kita yang tinggal di daerah Sumatera juga kalau udah berbicara telur asin kita ingat yang namanya kota Brebes gitu ya. Peluang bisnis bebek di bidang telur asin cukup luas sehingga dapat menjadi salah satu peluang peternak bebek petelur ini untuk berkembang dengan pesat ya sobat. Meskipun tidak hanya di kawasan Brebes, tapi dia ya saat ini yang memiliki branding yang mungkin gua aja yang nggak tahu ya di daerah lain seperti apa ya. Silahkan aja berkomentar di kolom komentar nanti ya sobat ya. Biasanya telur yang dijadikan telur asin yang ukurannya cukup besar dengan cangkang yang lebih tebal dan kuning telur yang berwarna keorenan. Dengan adanya kriteria tersebut, para peternak banyak berlomba-lomba menghasilkan telur yang berkualitas dengan memberikan pakan yang berkualitas tentunya serta pemeliharaan yang dilakukan secara intensif sehingga mudah mengontrol pakan dan juga kesehatan dari ternak jenis bebek ini sobat ya. Selain sebagai telur asin, telur bebek banyak dimanfaatkan pada industri olahan telur seperti roti, lauk pauk, bahkan jamu. Sehingga peternak bebek tidak perlu khawatir mengenai pasar telur bebek tersebut. Sekarang buat peternak atau kawan-kawan yang mau terjun di dunia ternak bebek ini ya tinggal lihat aja pangsa pasarnya seperti apa. Ya kalau kita lihatlah pasar ya banyak nggak permintaan terkait telur bebek. Kalau di kita ini daerah Sumatera Barat ini ada yang namanya orang tuh sukanya khususnya kaum pria itu minum yang namanya itu teh telur ya. Teh telur, teh yang dikocok gitu kan kayak mau adonan kue lalu dicampur teh dikasih gula merah ya, banyak lah treatmentnya dan banyak juga kondimen lainnya yang supaya memiliki cita rasa yang enak. Itu lumayan besar loh potensi peluang untuk kita di Sumatera ini ya, Sumatera Barat khususnya. Selain kelebihan, berternak bebek petelur juga mempunyai kekurangan dibandingkan dengan memelihara ayam petelur nih sobat. Apakah itu? Bebek mempunyai tingkat konsumsi pakan yang lebih tinggi dibandingkan tingkat konsumsi ayam petelur. Itu satu sobat, penting diingat. Otomatis kos pakan yang disiapkan harus lebih safety dan kuat. Bebek lebih sensitif terhadap pakan yang kualitasnya kurang bagus dan juga berjamur. Oke, kotoran bebek lebih menyengat dibandingkan kotoran ayam petelur ya sobat ya. Kemudian beberapa kelebihan memelihara ayam petelur. Kita lihat juga nih di sisi ayam petelur. Ayam petelur memiliki atau mempunyai beberapa kelebihan, diantaranya peminatnya masih tinggi. Bahkan terkadang terjadi kelangkaan stok karena masa pemeliharaannya yang cukup lama. Kalau nggak salah untuk jenis ayam hybrid brown itu atau ayam petelur itu kurang lebih 5,5 bulan ya. Karena dulu kita di podcastnya NDM kita
kita pernah tanya tuh sama teman yang memang berbisnis dan juga berternak untuk jenis ayam ternak, ayam petelur inilah maksudnya. Kemudian harga relatif stabil dibandingkan dengan ayam petelur lainnya, bahkan harganya masih jauh di atas harga ayam petelur lainnya. Itu terkait kelebihan dari ayam petelur. Ayam petelur mempunyai permintaan yang stabil dan masih cukup. Jarang peternak yang fokus pada bidang ayam petelur, sehingga masih memberikan celah bagi peternak pemula yang berniat memelihara ayam petelur. Jelas banget tuh sobat, apalagi orientasinya di masa mau lebaran gitu ya, bulan puasa, identik para kaum ibu ini kan senang bikin kue gitu ya. Otomatis pelonjakan permintaan telur itu lebih tinggi karena banyak bisa diolah menjadi kondimen bahan kue gitu ya, roti maupun ya ragam lah. Beberapa ada juga perbandingan ternak bebek dan juga ayam petelur nih sobat. Apakah itu? Yang pertama terkait kandang ya. Untuk kandang bebek bebek perlu dalam kondisi kering dan bersih serta bisa memuat 50 ekor per kandang ya, kalau kita sistem umbaran intensif gitu ya, dikurung. Beberapa hal lain untuk ayam petelur, dalam satu kandang terdapat 1 ekor ayam dengan bentuk kandang baterai sehingga perlu penerangan lampu setiap meter perseginya ya. Sobat bisa bayangkan untuk jenis ayam petelur itu biasanya menggunakan kandang baterai baik terbuat dari besi maupun dari bambu. Hal itu bisa sobat gunakan melihat peluang yang ada. Kalau memang murah untuk dapatin bambu, sobat bisa bikinlah dari bambu, karena teman gue juga bikinnya itu dari kandang baterai itu dari batang bambu ya. Yang kedua terkait pakan. Untuk pakan lebih banyak bebek dan lebih mahal pakan bebek dibandingkan pakan ayam petelur. Itu benar sekali sobat. Kita untuk pakan pabrikan itu bisa satu sak itu ukuran 50 kilo, sebut aja merek ya, untuk harga Sumatera Barat persisnya Pancurai ini ya, Kecamatan Pancurai itu 390 ya. Kalau kita bagi 50 kilo kurang lebih berapa tuh ya, kalau mentok aja 400 bagi 50 ya sekitar gue coba kalau nggak salah itu 8 ribuan sekilo kita modal untuk ini ya, pakan bebek. Nah, untuk pakan bebek itu taruh 400.000 ya, dibagi 50 kilo ya 8.000 1 kilonya sobat. Nah itu untuk pakan bebek ya, yang G544 atau 544 UFO lah. Kemudian untuk pakan ayam petelur, gue tanya ke teman gue tuh, dia bisa modal 1 kilonya itu kurang lebih 7.200 7.500 paling mahal itu ya. Dia menggunakan kondimennya itu ada yang namanya konsentrat 146 atau berapa itu, sorry ya kalau gue salah serinya ya. Kemudian ada bekatul, jagung, kemudian dia aduk nih pakanannya ya, terkait pakan ayam petelurnya. Ya memang lebih murah sih, relatif lebih murah, produksinya juga luar biasa, maksimal sampai 80% tadi lah, seperti yang gue bilang, dengan kapasitas ayam petelurnya cuma 200 ekor. Yang ketiga itu terkait vaksinasi. Untuk program vaksinasi ayam petelur ini lebih terjadwal dan lebih teratur dibandingkan vaksin bebek. Justru kita jarang nih ya, kalau memang kita beli bebek dari DOD, justru kita hanya mengandalkan vaksin dari supply atau produsen bebek ataupun DOD ini ya. Bisa saja hanya sekali seumur hidup untuk kita vaksin bebek itu. Tapi alangkah baiknya sebenarnya juga harus dibikin rutin dan berkala seperti ayam petelur, jadi tingkat produktivitasnya juga akan maksimal ya sobat ya. Untuk bebek mempunyai puncak produksi telur ya lebih tinggi, bisa mencapai 90% dengan rata-rata 70% dibandingkan dengan ayam petelur yang memiliki puncak produksi telur sekitar 80% dan rata-rata sekitar 60% per ekor telurnya, per ekor ayam maksudnya, sorry. Kemudian yang kelima itu perbandingan itu masa bertelur. Lama masa bertelur ayam petelur lebih unggul karena bisa mencapai 15 bulan, sedangkan untuk bebek lebih rendah, hanya 7-10 bulan saja nih sobat ya. Yang keenam itu terkait faktor stres. Ayam petelur lebih mudah stres yang mengakibatkan penurunan produksi telur dibandingkan dengan bebek petelur nih sobat, itu jelas. Dan 7 itu untuk pengelolaan. Dalam pengelolaan sama-sama mudah. Bedanya jika untuk ayam petelur paling utama adalah disiplin dalam vaksinasi, sedangkan untuk pengelolaan bebek lebih memilah musim agar tingkat kematiannya rendah. Jadi untuk bebek sebaiknya dipelihara pada musim kemarau dan tidak pada musim dingin ya sobat. Kalau
kita terjadi 2 musim seperti itu, keberadaan kandang kita di Indonesia ya, untuk malam hari kondisi dingin atau penghujan itu di kandang itu kita kasihlah penerangan lampu pijar yang merah itu, yang juga bisa ada penghantar panasnya gitulah ya sobat ya. Jadi memang bisa kondisi suhu bebek itu hangat ya. Lebih untung mana kalau ditanya ya, antara berternak bebek petelur atau ayam petelur? Kalau dilihat dari sisi penjualan, usaha bebek petelur atau ayam petelur lebih menguntungkan yang mana? Ya, hal ini karena telur ayam banyak dikonsumsi oleh masyarakat ya untuk kebutuhan sehari-hari, yang minimal anak kita berangkat sekolah nggak sempat masak apa-apa gitu ya, hanya nasi goreng bisa ceplok telur gitu ya kan, atau rebus telur ayam ya, ayam petelur itu ya. Meskipun telur bebek sebenarnya bisa juga menguntungkan, namun jika dibandingkan dengan ayam petelur lebih menguntungkan ayam petelur, itu perspektif saja ya sobat ya, tergantung pasar di pasar lokal area yang ada di daerah sobat masing-masing lah sebenarnya ya gitu. Hal ini tidak bisa kita pastikan. Kalau memang permintaan tinggi terkait telur bebek di area sobat karena banyaknya home industri yang melakukan pengolahan telur bebek dengan kondimen utamanya telur bebek, otomatis permintaan terkait hal itu kan lebih banyak ya. Intinya sobat, buat yang lagi mau memulai ataupun memaksimalkan, tetap lakukan yang namanya asesmen, kuatkan perencanaan, matangkan terkait konsep-konsep dan metodologi cara pengelolaan pakan, cara kandang, cara vaksin, apapun itu yang berkaitan dengan ternak maksimalkan, sehingga pada titik evaluasi dan juga pasar kita juga akan bisa melihat prospeknya sejauh mana, memungkinkan atau tidak untuk menambah kuota atau kita bertahan terhadap formulasi kuota jumlah ternak kita saat sekarang ini. Intinya sobat, berani memulai, mulai saat ini ya. Baik sobat, banyak literatur, gue dengan semangatnya bilang banyak literatur yang bisa sobat dapatkan di YouTube, di website ternak itu banyak. Jadikan hal-hal kelemahan dari para senior-senior kita yang berbisnis di bidang ini, menjadikan titik kelemahan yang mereka sudah lakukan, jadikanlah itu pembelajaran hanya buat mereka saja, ambil hal-hal yang positifnya saja. Miss error yang besar-besar itu biarlah mereka, dalam arti kata yang tanggung, kita belajar hal yang maksimalnya. Jadi kita mengurangi lah tingkat resiko untuk terjadi anjlok produksi dan lain sebagainya. Belajar banyak lah dari para senior kita di channel-channel YouTube lah, itu banyak bertebaran tentang bagaimana budidaya bebek petelur maupun ayam petelurnya sobat. Sekali lagi, kalau ini bermanfaat silahkan subscribe channel Peternak Primitif. Semoga semua gambaran ini menjadi ilmu buat kita semuanya, khususnya bagi gue peternak primitif. Dan salam sukses buat kita semua, tetap jaga kesehatan, produktivitas dari ternak-ternak kita maksimal, hasilnya memuaskan, dan kita tetap bersemangat dalam berternak. Sekali lagi, salam dari Peternak Primitif, salam satu kandang ya sobat ya. Dadah, assalamualaikum.